sebagai moderator dalam acara debat ketua dan wakil ketua OSIS SMK Andalusia 1 Wonosobo periode 2020-2021. Mari kita sambut sebagai calon ketua OSIS nomor urut 1. Nama Finaul Fatimah, alamat Cengklok Buku Kalisajar, dari kelas 11 RPL 1. Hobi menyanyi dan memasak. Moto hidup, ikuti arah hidupmu. Sebagai calon wakil ketua OSIS nomor urut 1, nama Muhammad Rizky Nur Akia, alamat Desa Semayu RT 1 RW 3 Selomerto Wonosobo, dari kelas 10 SDM. Hobi pecinta alam, moto hidup, sebisa mungkin apapun dilakukan jangan sampai Tuhan marah. Sebagai calon ketua OSIS nomor urut 2, nama Belva Bahia, alamat Desa Kapercat, Gang Tegal Sari RT 8 RW 9 Retek Wonosobo, dari kelas 11 akuntansi. Hobi swafoto, moto hidup segalanya untuk orang tua. Sebagai calon wakil ketua OSIS nomor urut 2, nama Alia Nur Fatmawati, alamat Dalaman Purwodadi RT 7 RW 3 Kecamatan Kertek Wonosobo, dari kelas 10 RPL. Hobi nyanyi dan dance, moto hidup be yourself. Sebelum debat dimulai, saya akan membacakan tata tertib pada debat kali ini. Mohon untuk paslon nomor urut 1 dan nomor urut 2 perhatikan dengan baik. Pertama, peserta merupakan siswa SMK Andalusia 1 Wonosobo yang telah mendaftarkan sebagai calon ketua dan wakil ketua OSIS. Kedua, setiap pasangan calon wajib mengisikan daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia. Selanjutnya, segmen debat. Segmen pertama, peserta debat diberikan mosi. Masing-masing peserta diberikan 2 mosi. Peserta debat diberikan waktu 2 menit untuk berdiskusi untuk masing-masing mosi. Peserta debat diberikan waktu 3 menit untuk menjawab mosi. Segmen kedua, peserta debat diberikan mosi. Masing-masing peserta diberikan 2 mosi. Peserta debat diberikan waktu 2 menit untuk berdiskusi masing-masing mosi. Peserta debat diberikan waktu 3 menit untuk menjawab mosi. Masing-masing peserta diberikan kesempatan untuk menanggapi jawaban lawan selama 2 menit. Masing-masing peserta diberikan kesempatan menjawab tanggapan selama 2 menit. Segmen ketiga, pertanyaan dari panelis. Masing-masing peserta mendapatkan 3 pertanyaan dari panelis. Pertanyaan diberikan waktu 2 menit untuk berdiskusi setelah mendapatkan pertanyaan. Peserta diberikan waktu 3 menit untuk menyampaikan jawaban. Segmen keempat, peserta memberikan 1 pertanyaan kepada lawan. Penyampaian pertanyaan selama 2 menit untuk masing-masing peserta. Peserta diberikan waktu 2 menit untuk berdiskusi sebelum menjawab. Jelas? Langsung saja kita mulai debat kali ini. Segmen pertama, perhatikan dengan baik. Peserta debat diberikan mosi. Masing-masing peserta diberikan 2 mosi. Peserta debat diberikan waktu 2 menit untuk berdiskusi untuk masing-masing mosi. Peserta debat diberikan waktu 3 menit untuk menjawab mosi. Saya akan membacakan mosi yang pertama. Perhatikan dan dengarkan dengan baik-baik. Sebuah kegiatan akan sukses salah satunya dengan adanya peserta atau warga sekolah yang antusias mengikuti. Namun, ketika kamu menyelenggarakan sebuah acara, hanya sedikit yang antusias.
baik dari adik angkatan, teman seangkatan maupun kakak kelas. Mereka kurang berminat mengikuti kegiatan. Langkah apa yang akan kamu ambil agar warga sekolah bisa antusias mengikuti kegiatan yang diadakan pengurus OSIS? Oke, jelas. Saya akan memberikan waktu untuk diskusi selama 2 menit. 2 menit dimulai dari sekarang. Waktu diskusi sudah selesai. Baik. Untuk pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab mosi yang sudah saya berikan selama 3 menit. 3 menit dimulai dari sekarang. Dan menanggapi mosi yang pertama tentang antusias siswa-siswi dalam mengikuti kegiatan. Jadi nanti kami apabila akan mengadakan suatu kegiatan akan mengadakan yang namanya planning A, planning B, dan planning C, di mana satu kegiatan selama kita mengadakan peringatan Hari Besar Nasional. Nah, di situ kita tidak hanya membuat satu konsep, kita membuat satu konsep utama, tapi di sisi lain kita juga membuat konsep cabang, di mana selama konsep pertama antusias dari siswa-siswi itu berkurang. Dan nanti kita akan masukkan konsep yang kedua, di mana konsep yang kedua seumpama masih belum bisa menggerakkan siswa dan siswi, kita akan masukkan konsep ketiga dan kita akan kolaborasi di antara konsep 1 dan 3 atau planning A, B, dan C. Nah, mungkin itu dari kami yang bisa diusahakan, dan kami setiap membuat konsep suatu kegiatan, kami akan melatar belakangi suatu kegiatan dengan kebiasaan ataupun kesenangan ataupun hobi ataupun antusias yang siswa-siswi SMK sini biasa lakukan. Jadi kita lihat dulu, kita cek arus di SMK sini siswa-siswinya lebih banyak ke kegiatan dan konsepnya bagaimana. Nah, di situ kita akan mengambil tindakan, dan di situ kita akan membuat konsep sedemikian rupa yang bisa membuat siswa dan siswi SMK ini menjadi antusias dalam mengikuti kegiatan yang akan kami laksanakan di masa periode kami 2020-2021. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, cukup. Untuk pasangan calon nomor urut 2, silakan menjawab mosi selama 3 menit. 3 menit dimulai dari sekarang. Ya, saya akan menanggapi mosi yang pertama tadi tentang antusias warga sekolah untuk mengikuti suatu acara. Jadi pengurus OSIS bisa membuat agar setiap warga sekolah itu tuh ikut di kegiatan itu, mungkin bisa bersifatnya wajib agar semuanya bisa ikut di kegiatan itu. Terus juga ada lagi cara yang kedua, yaitu kita pakai yang sebar promosinya itu seunik mungkin agar setiap warga sekolah itu ikut dalam kegiatan itu. Bisa kayak yang waktu lomba online KBM kemarin itu kan, yang itu kan sedikit karena itu suara aja, yang itu siapa aja. Mungkin kita bisa bersifatnya wajib, kan itu ada 2 mata lomba musik sama lomba video. Jadi kelasnya itu harus milih 2 anak buat ikut lomba itu. Ya, Oke, baik, cukup. Pertanyaan yang kedua, perhatikan baik-baik untuk kedua paslon. Sekolah mempunyai media sosial sebagai media untuk menginformasikan profil dan kegiatan sekolah. Ada Instagram, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Bagaimana upaya kalian sebagai pengurus OSIS
dimulai dari sekarang. Oke, waktu sudah habis. Untuk pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab mosi selama 3 menit. 3 menit dimulai dari sekarang. Ya, saya akan menanggapi mosi yang kedua tentang media sosial sekolah. Nanti kita akan kerjasama sama ketua kelas yang ada di sekolah, sama dan dia promosiin media sosial kita. Terus juga dari kampus juga kan udah ada PIK teknologi informasi komunikasi. Nah, itu gunanya itu jadi admin media sosial. Terus juga bisa juga kita ngikutin media sosial yang ada di daerah. Misalnya kayak yang ada di daerah itu Wonosobo. Nah, jadi kita bisa juga membagikan postingan-postingan yang ada di daerah itu biar yang unik tapi bermanfaat bagi pengikutnya. Misalnya kayak ada yang berkaitan dengan pendidikan atau yang lain sebagainya. Oke, mungkin ada tambahan. Waktu masih tersisa. Urut 1 silakan menjawab mosi yang kedua selama 3 menit. 3 menit dimulai dari sekarang. Baik, saya akan menanggapi mosi yang kedua. Jadi, dan kita akan bekerja sama dengan tim jurnalistik. Selain itu, kita akan membagikan konten-konten yang menarik serta memposting kegiatan yang ada di sekolah kita. Dan jangan lupa untuk menerangkan keterangan yang menarik serta menambah hashtag. Mungkin ada tambahan? Menambahin sedikit dan untuk yang selanjutnya tadi, nanti ya kita sedang bekerjasama dengan bidang media literasi. Nanti seumpama kan di setiap organisasi memastikan itu mungkin nantinya akan ada kas setiap organisasi lah, supaya follower di media sosial sekolah bisa bertambah. Nanti ini planning dari kami, kita adakan giveaway, di mana giveaway itu menuntut untuk peserta yang ikut bersyarat itu untuk memfollow Instagram ataupun media sosial yang ada di sekolah. Nah, jadi dengan perantara giveaway yang kita adakan itu giveaway bisa berupa apapun dan sekreatif apapun yang mengadakan, bisa dari pihak OSIS, IPMI, PPNU dan organisasi yang lainnya yang ada di sekolah. Nah, itu nanti bisa mengadakan giveaway. Nah, nanti dikonsepsi sedemikian rupa dan ada satu persyaratan wajib meng-follow akun baik IG, Instagram ataupun YouTube SMK Andalusia. Dan mungkin itu dari kami. Terima kasih. Baik, cukup. Untuk memasuki segmen kedua, simak dan dengarkan baik-baik untuk kedua paslon. Kedisiplinan di sekolah sebaiknya senantiasa dijaga, dijunjung tinggi dan diterapkan oleh seluruh warga sekolah. Diharapkan tercipta sekolah yang tertib, aman, nyaman dan kondusif untuk pembelajaran dan kegiatan lain. Bagaimana tanggapan kamu dan apa yang akan kamu lakukan jika menjumpai teman yang melanggar tata tertib sekolah? Misalnya ada teman kamu yang merokok di lingkungan sekolah. Baik, waktu diskusi selama 2 menit. 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, waktu diskusi sudah cukup. Untuk pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab mosi yang sudah saya sampaikan selama 3 menit. Waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Saya akan menjawab pertanyaan dari mosi yang kedua. Jika kita menjumpai ada siswa yang merokok atau melanggar peraturan di SMK Andalusia Wonosobo,
maka kita akan bekerja sama dari OSIS ke PKS. Nah, tugas PKS itu adalah patroli keamanan sekolah. Jadi dari PKS akan mengawasi bagaimana gerak-gerik siswa tersebut. Kemudian apabila dari siswa tersebut sudah ditegur tetapi masih melanggar aturan ataupun masih belum bisa mengikuti apa yang sudah disampaikan, kita akan menyerahkannya ke BK. Mungkin ada tambahan dari mungkin. Dan menambah sedikit ya. Nanti semua pasti tahu lah sistem itu ada yang namanya pembangunan jangka panjang. Nah, harapan saya nanti kan ada kas dari OSIS yang maupun yang lainnya yang mau berkontribusi nanti kita akan ada kas di mana itu bisa untuk memberi sarana berupa CCTV itu jangka panjang. Pak mungkin sampai pada saya bisa selesai. Jadi saya berharap nantinya dilanjutkan oleh dari selanjutnya kita akan pasang CCTV di setiap kelas, bahkan nanti kalau memungkinkan di setiap itu. Lah ini sebuah program baru, tapi saya garis bawahi ini adalah pembangunan jangka panjang. Lah nanti jadi harus ada kerjasama antara kepengurusan sekarang dan generasi yang selanjutnya agar terobosan ini tidak hilang. Dan ini tujuannya untuk meminimalisir ada yang merokok, ada yang melanggar peraturan lainnya. Nah, nanti itu dana ya untuk membeli CCTV dan peralatan lainnya bisa melalui kas, bisa melalui kegiatan. Ada sponsor yang mungkin mau mensponsori suatu kegiatan dan ada sisa, ataupun ada bahkan ataupun ada yang mau mensponsori untuk membiayai peralatan mengadakan CCTV di setiap kelas ataupun di setiap ruangan yang ada di SMK Andalusia ini. Terima kasih. Untuk paslon nomor 2 untuk menanggapi jawaban paslon nomor urut 1 selama 2 menit. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Ya, saya akan menanggapi dari jawaban paslon nomor 1. Jadi kan tadi kan pertanyaannya kan gimana kalau ada yang menjumpai siswa yang merokok di sekolah. Nah, tadi kan dengan syarat CCTV. Kalau sebelum kan CCTV kan jangka panjang, terus juga harganya kan mahal juga. Apalagi setiap kelas di kelas kan kelas di sekolah ini kan ada banyak ruangan juga. Nah, itu sebelum ada CCTV gimana cara ya biar gak ada siswa yang merokok di sekolah. Mungkin masih ada 1 menit tersisa. Ada tambahan? Oke. Ya, menanggapi tanggapan dari paslon 02. Ini sebelum adanya CCTV, bagaimana kami mengurangi siswa yang merokok ataupun melanggar peraturan di sekolah lainnya. Langkah pertama, kami akan bekerjasama dengan PKS, kemudian dengan organisasi yang ada di kelas, di mana pastinya di dalam organisasi kelas ada yang namanya keamanan. Saya kembalikan keamanan bertanggung jawab penuh atas keamanan yang ada di ruang kelasnya masing-masing. Jadi seumpama ada yang merokok dan ketahuan oleh BK ataupun yang lainnya, yang akan kami terapkan mungkin nantinya yang dipanggil tidak hanya yang merokok, tapi ada dari keamanan dan juga ketua kelas. Jadi di dalam suatu kelas itu nanti akan terjadi kerjasama. Bila mana salah satu tidak mau kerjasama, akan terjadi yang namanya ibaratnya penyelewengan lah. Nanti ada juga kemungkinan kalau semua bisa bekerja sama dengan baik, insya Allah tidak ada. Kita bisa meminimalisir pelanggaran yang ada di sekolah ini.
Nah itu nanti jadi sumama ada yang ketahuan melanggar, yang diundang tidak hanya yang melanggar. Ini untuk pelanggaran yang di kelas. Nah nanti yang diundang ada yang melanggar keamanan, nanti juga ada ketua maupun wakil ketua kelas. Nah nanti apabila dari kami memberi masukan tidak mempan, kami akan serahkan ke BK dan nanti akan dibimbing oleh BK secara langsung. Terima kasih. Untuk paslon nomor urut 2, silakan untuk menjawab mosi yang sudah saya sampaikan selama 3 menit. 3 menit dimulai dari sekarang. Ya, saya akan menjawab mosi yang tadi kan tentang kalau ada yang rokok. Jadi sebelum itu terjadi, kita akan mengadakan program kerja baru. Sebenarnya ini berkaitan sama program kerja unggulan dari kami, yaitu namanya piket gerbang. Piket gerbang itu yang bertugas itu seluruh anggota pengurus OSIS. Nah, jadi anggota pengurus OSIS itu ngecek tas, bawa rokok atau enggak, bawa minyak atau enggak, dicek mukanya, kelihatan misalkan banyak yang perempuan itu menggunakan lipstick dan lain sebagainya, itu bisa dicek. Jadi minta tolong untuk harus dihapus di tempat. Terus juga kita untuk tidak terjadi pelanggaran tersebut, makanya kita mengadakan yang namanya piket gerbang. Itu dilakukan setiap pagi, yang disebut biasanya razia harian, dilakukan setiap pagi di depan gerbang sekolah kalau mau masuk ke kelas. Sekian dari kami. Masih ada tambahan waktu 2 menit, mungkin akan menambahi. Ada tambahan, jadi kalau misalkan ternyata siswanya itu tempat-tempat atau bilangnya izin fotokopi ternyata di lokal, ternyata rapat di sekolah, kita bisa meminta bantuan kerjasama dengan BK untuk menindaklanjuti. Masih tersisa waktu 2 menit. Cukup? Oke. Untuk paslon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban paslon nomor urut 2 selama 2 menit. 2 menit dimulai dari sekarang. Nah, tadi kan dari jawaban paslon nomor 2, tiket gerbang ya setiap pagi. Terus waktu itu efektif, karena kan kebanyakan dari siswa itu ada yang terlambat. Terus gimana menurut kalian? Masih tersisa waktu 1 menit, mungkin ada tambahan. Ya, menambah sedikit. Nah, ya memang tadi yang dibilang itu dari semua pengurus OSIS akan mengadakan pengecekan. Dan itu apakah yang pertama yang perlu digarisbawahi dari pembina OSIS sendiri mengizinkan atau tidak. Itu. Kemudian jika pihak OSIS yang mengecek, apakah nanti tidak akan terjadi cekcok antara siswa dan OSIS, karena itu adalah privasi dari setiap anak. Cuma kita tidak tahu di dalamnya ada apa, mungkin ada hal yang berkaitan dengan keluarga atau apapun. Nah, kalau itu terjadi nanti bahwa mungkin setiap kegiatan yang akan diadakan OSIS bisa tidak mendapat antusias dari siswa ataupun siswi. Nah, terima kasih dari saya. Untuk paslon nomor urut 2 untuk menanggapi tanggapan, maaf saya ulangi, untuk paslon nomor urut 2 untuk menjawab tanggapan paslon nomor urut 1 selama 2 menit. 2 menit dimulai dari sekarang. Ya, saya akan menanggapi yang pertama dulu yang dari Mbak Mina. Nah, tadi kan gimana kalau misalkan ada siswa yang terlambat? Jadi kita akan buat yang namanya piket gerbang itu sampai kalau bisa jangan cuma dari jam 6 sampai jam 7 doang. Kalau bisa sampai 1 jam mata pelajaran itu udah dimulai. Nah, walaupun itu mengurangi jam pelajaran, karena itu tugas juga ya mau gimana. Terus kan itu kan piket gerbang, jadi itu juga bisa meminimalisir
melakukan itu daripada ada yang menyimpan bawa rokok di sekolah. Jadi kita terpaksa melakukan itu. Sekian, terima kasih. Oke, segmen kedua telah selesai. Memasuki segmen ketiga. Masing-masing peserta mendapatkan 3 pertanyaan dari panelis. Pertanyaan berbeda untuk masing-masing peserta. Peserta diberikan waktu 2 menit untuk berdiskusi setelah mendapatkan pertanyaan. Peserta diberikan waktu 3 menit untuk menyampaikan jawaban. Untuk segmen ketiga, pertanyaan pertama, peserta memilih pertanyaan wajib. Pertanyaan wajib dari panelis Bapak Kepala Sekolah kepada yang bertugas. Pertanyaan dari panelis yang wajib adalah pertanyaan yang sama. Jadi di sini masih segel, masih rahasia ya. Saya buka. Perhatikan baik-baik ya, dengarkan. Pertanyaan panelis wajib dari Dr. Andes Haji Samsul Ma'arif MM. Untuk mewujudkan dan mencapai visi misi seorang pemimpin butuh kepemimpinan yang kuat, yaitu kepemimpinan yang bisa diikuti dan dipatuhi oleh anak buah, anggota atau warganya. Untuk paslon nomor urut 1 dan nomor urut 2, jika telah terpilih sebagai ketua OSIS SMK Andalusia 1 Wonosobo, bagaimana strategi Anda untuk mengajak semua anggota OSIS atau warga sekolah untuk menghargai kebersamaan dan berprestasi sesuai bakat dan kemampuan masing-masing? Untuk kedua paslon diberikan waktu 2 menit untuk berdiskusi. Waktu diskusi dimulai dari sekarang. Waktu diskusi. Oke. Untuk paslon nomor urut 2 untuk memberikan jawaban selama 3 menit. 3 menit dimulai dari sekarang. Ya, saya akan menjawab yang masih tadi. Ini kan maksudnya tentang bagaimana caranya visi kita tuh tercapai, terus dilaksanakan sama seluruh warga sekolah, terus juga anggota-anggotanya. Nah, untuk buat anggota OSIS, maksudnya anggota pengurus OSIS itu, kita setiap ada proker itu akan membagi tugas di setiap bagian gitu. Misalkan di kegiatan di segmen 1 tentang keagamaan. Nah, nanti di segmen 1 itu tuh akan membagi tugas ke segmen-segmen yang lainnya untuk mengerjakan proker tersebut. Nah, buat yang warga sekolah itu yang tadi saya jelaskan. Jadi setiap kegiatan acara itu kita kalau misalkan warganya kayak malas-malasan gitu, kita bisa kayak menggunakan sistemnya wajib tadi yang kalau gak datang nanti kena sanksi kayak gitu. Terus bagaimana kalau yang tadi kan ada lagi pertanyaan bagaimana caranya agar siswa berprestasi di bidang keahlian mereka
minat dan bakat mereka tuh tersalurkan gitu. Masih tersisa waktu 1 menit. Mungkin akan ada tambahan. Oke, baik, cukup. Untuk paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari panelis 3 menit dimulai dari sekarang. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari panelis. Saya garis bawah ya tadi, itu sebenarnya semuanya itu tentang kebersamaan. Jadi di sini saya ngomong sedikit, saya mengutip sebuah. Saya sebelumnya akan memperkuat sistem si OSIS dulu. Ini saya kutip dari Al-Quran ayat Al-Baqarah ayat 12 sampai 14, di mana kita jangan sampai kita di luar sana bilang aku ini OSIS, tapi saat ada forum OSIS, saat ada kegiatan OSIS, loh, itu tugasku, itu saya ikut, kayak lepas tanggung jawab gitu. Jadi saya akan perkuat dulu sistem di OSIS. Kemudian saya tentunya visi misi dari kami tidak luput dengan keterlibatan warga sekolah di mana itu siswa dan siswi. Nah, nanti untuk mengantisipasi itu kami akan bersikap netral di mana di depan mereka kami tetap menyatakan OSIS, tapi kami tidak akan meneriakan sekolah kami ini yang paling baik atau apa. Tapi kami akan merangkul semuanya agar nyaman dengan kita, dan nanti setelah tercipta sebuah kenyamanan, kebersamaan, kegiatan apapun, bila sudah saling suka, sudah ada rasa gelombang cinta di antara semua warga, setiap kegiatan yang akan dilaksanakan insya Allah akan mendapat apresiasi yang lebih dari seluruh warga sekolah ini. Mungkin ada tambahan, masih tersisa waktu 2 menit. Ya, selain kebersamaan juga kita harus mempunyai apa ya? Kita harus, kalau kita di organisasi itu jangan cuma jadi yang bonceng, tetapi juga kita harus menjadi yang mengendarai. Karena dari sebuah organisasi tidak akan berjalan apabila ada seorang pengendara yang baik. Mungkin itu. Untuk pertanyaan kedua, peserta memilih pertanyaan dari panelis yang sudah tersedia. Kepada yang bertugas, kami silakan. Oke, untuk paslon nomor urut 1 mendapat nomor 2. Pertanyaan dari panelis nomor 2. Oke, saya buka. Oke, perhatikan dengan baik paslon nomor urut 1. Pertanyaan dari Nur Setiawan, Ketua OSIS periode 2019-2020. Jika Anda terpilih sebagai Ketua OSIS, sebagai seorang pemimpin, Anda akan dihadapkan berbagai masalah yang menimbulkan tekanan. Bagaimana Anda mengatasi tekanan tersebut? Untuk paslon nomor urut 2 mendapat
nomor 6. Pertanyaan dari panelis nomor 6. Dengarkan baik-baik untuk paslon nomor urut 2. Pertanyaan penulis dari Ahmad Sukron Hafifi SPD atau perhatikan, langkah real apa yang akan kalian lakukan untuk mencapai visi misi yang kalian tuliskan yang berkaitan dengan tema debat kali ini, yaitu menciptakan warga sekolah yang disiplin, cinta lingkungan, menghargai kebersamaan dan berprestasi. Oke, untuk waktu diskusi 2 menit. 2 menit dimulai dari sekarang. Oke, waktu diskusi cukup. Untuk paslon nomor urut 2 dipersilakan untuk menyampaikan jawaban 3 menit dari sekarang. Ya, saya akan menjawab mosi yang tadi dari Pak Sukron tentang visi-visi yang berkaitan tentang tema debat kali ini. Tema pemilihan itu disiplin, cinta lingkungan, dan berprestasi. Nah, disiplinnya itu tadi yang saya bilang yang program kerja unggulan, piket gerbang itu udah ada 3: disiplin waktu, disiplin perhatian, pakaiannya itu dicek gitu, udah memenuhi peraturan dari SMK Rusia atau belum. Terus juga disiplin peraturan yang ada di SMK Rusia kayak yang tadi gak boleh merokok itu. Terus yang berprestasi di visi saya ada meningkatkan minat dan bakat prestasi melalui ekstrakurikuler yang ada di SMK Rusia. Jadi nanti akan bekerja sama dengan ekskul yang ada di SMK Rusia. Kemudian kita akan mengadakan Jumat bersih setiap 1 bulan sekali. Di hari Jumat itu, Jumat pagi kita melakukan kemudian kita akan mengadakan lomba kebersihan kelas dan keindahan kelas. Keindahan kelas misal kita menanam bunga-bunga di depan kelas. Kemudian kita akan menyediakan tempat sampah di setiap ruang kelas, depan kelas, lapangan, dan tabir sekolah. Terima kasih. Ya, saya akan menambahkan yang tadi cinta lingkungan kan. Tadi kan akan mengadakan yang namanya kelas terbersih gitu. Selain kelas terbersih juga akan ada kelas terkotor. Gunanya apa? Gunanya itu agar kelas tersebut tuh nggak melakukan hal seperti itu lagi. Jadi meningkatkan kebersihan kelas tadi. Gitu. Terima kasih. Untuk paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari panelis selama 3 menit. Waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Saya akan menjawab pertanyaan dari Wajis, di mana itu pertanyaan dari Ketua OSIS periode 2019-2020. Garis besarnya adalah soal tekanan. Seharusnya sebelum kita mencalonkan sendiri, kita sudah berpikir apa yang akan kita lakukan dan antisipasi apa. Jadi soal tekanan itu sudah dipersiapkan sebelum diri saya, kami mencalonkan sebagai ketua dan wakil ketua OSIS periode 2020. Nah, dengan kita itu kalau untuk jawaban tekanan, kita kan semua beriman, kita punya Tuhan. Kalau kita menghilangkan bismillah, itu sudah cukup untuk menghilangkan tekanan yang ada pada diri kita masing-masing. Kalau kita masih kurang, kita orang Jawa. Di sini rata-rata orang Jawa. Mentalnya orang Jawa
pasti kalau sudah kepepet satu Gusti ora tu, Gusti boten saring. Lah, itu kita akan gunakan sistem jawab di mana bismillah itu kita maknai sebagai antisipasi tekanan dari cuma banyaknya kegiatan kita rasa kita ada banyak masalah gini-gini, sudah bismillah Gusti Allah itu yang memudahkan segalanya. Jika kita yakin, kita percaya, dan kita sudah lakukan saja bagaimana mestinya, pasti akan diberikan kemudahan. Karena kita satu tidak melupakan yang namanya doa, dan yang kedua kita terus berusaha. Dan mungkin itu jawaban dari kami. Terima kasih. Mungkin ada tambahan? Oh, sudah cukup. Baik, untuk pertanyaan ketiga, peserta memilih pertanyaan dari panelis yang berbeda. Kepada yang bertugas kami silakan. Oke, untuk paslon nomor urut 2 memilih nomor 7. Nomor 7 pertanyaan dari panelis akan saya buka. Perhatikan baik-baik untuk paslon nomor urut 2. Pertanyaan dari panelis Guru BK Muhammad Panduanantri SPD. Jika di lingkungan sekolah terjadi tindakan bullying pada siswa, baik itu kakak kelas atau adik kelas, apa yang akan kamu lakukan sebagai ketua dan wakil ketua OSIS? Oke. Untuk paslon nomor urut 1 mendapat pertanyaan dari panelis nomor urut 3. Saya akan buka. Paslon nomor urut 1 mendapat pertanyaan dari panelis yaitu Amirullah atau perwakilan siswa. Perhatikan baik-baik. Jika Anda terpilih sebagai ketua OSIS, sebagai pemimpin Anda akan dihadapkan dengan berbagai permasalahan seperti tidak adanya sifat kebersamaan dalam lingkungan SMK Andalusia 1 Wonosobo. Bagaimana cara Anda menumbuhkan rasa menghargai kebersamaan pada semua warga sekolah? Oke, waktu 2 menit dari sekarang untuk berdiskusi. Dimulai dari sekarang. Baik, waktu diskusi cukup. Untuk paslon nomor urut 1 silakan menjawab pertanyaan dari panelis. 3 menit dimulai dari sekarang. Saya akan menjawab pertanyaan dari panelis perwakilan siswa yaitu Amirullah. Jadi cara menghargai rasa kebersamaan itu yang pertama kita akan berkolaborasi antara organisasi yang satu dengan yang lainnya. Misalnya dari segmen keagamaan kita akan berkolaborasi dengan organisasi Ibu IPPNU. Selain itu juga kita
informasikan supaya kita dapat menghargai rasa kebersamaan. Mungkin ada tambahan? Masih ada waktu 2 menit. Mungkin ada tambahan. Ya, saya tambah sedikit ya. Saya dari dulu SMP masuk suatu organisasi, saya selalu terapkan kepada diri saya bahwa yang namanya ketua itu kalau kita lihat jabatannya adalah tertinggi. Tapi saya lihat dari sisi lain bahwa ketua sebenarnya itu ya memegang jabatan tertinggi, tapi juga sebagai pelayan yang mungkin menurut saya itu paling rendah, di mana ketua harus terlibat di dalam segala acara. Ketua harus mau disuruh-suruh gini-gini. Emang secara jabatan dia nomor 1, tapi secara dalamnya kita ambil makna lagi. Ketua harus ada di setiap kegiatan, dia harus membersamai setiap kegiatan. Jadi saya mulai, kalau kami nanti jadi ketua, anggota kami akan saya briefing bahwa kita itu bukan siapa-siapa di sini. Kita hanya menyandang nama, dan nama itu pun kalau dibuat jago itu pun akan ditertawakan oleh siswa-siswi yang lainnya. Jadi kita akan bahwa kita itu bukan siapa-siapa di sini, kita adalah pembantu. Dan yang akan saya tekankan di sini untuk membuat kebersamaan adalah sadar diri bahwa pengurus itu adalah pembantu. Di dalam dunia dia memang membantu, tapi di dimensi lain dia akan mendapatkan suatu berkah ataupun pahala yang dari Tuhan percaya masing-masing. Nah, jadi di situ yang perlu digarisbawahi adalah setiap pengurus itu sebenarnya tugasnya adalah membantu. Nama kalian, jabatan kalian tidak untuk dikeluarkan, tidak untuk apa, kalian hanya akan ditertawakan oleh yang lainnya. Jadi sadar diri, kita itu pembantu dan kita lakukan tugas kita sebagai pembantu. Terima kasih. Untuk paslon nomor urut 2, silakan menyampaikan jawaban dari pertanyaan dari panelis. Waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Pandu selaku guru BK. Gimana kalau ada kasus pembulian di sekolah? Nah, jadi kita jika saya menjadi ketua OSIS, saya akan bertanya dulu kepada si pembulinya ini, kenapa dia membuli dia? Maksudnya, misalkan kenapa dia membuli gitu? Motif dia apa sih buat bikin membuli itu? Apa yang dia gak suka dari si korban pembuli ini gitu. Nah, terus juga kita akan bekerja sama dengan organisasi TIKR untuk si korbannya bisa kita akan merekomendasikan si korban untuk konsultasi ke si TIKR-nya, ke organisasi TIKR. Mungkin ada tambahan? Ya kan tadi kita akan bekerja sama dengan TIKR untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setelah itu kita akan memberikan informasi bahwa kita itu semua manusia, makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini tidak ada perbedaan antara tua dan muda, kaya atau miskin, pintar atau tidak. Jadi kita harus saling menghormati dan menghargai sesama manusia. Dan kita akan menerapkan 5S. Apa itu 5S? 5S yaitu salam, sapa, senyum, sopan, santun. Karena saya pernah mendengar senyum bisa meluruskan segala hal. Terima kasih. Mungkin ada tambahan? Oke, baik. Segmen ketiga telah usai, memasuki segmen terakhir yaitu segmen keempat. Perhatikan baik-baik. Peserta memberikan satu pertanyaan kepada lawan. Penyampaian pertanyaan selama 2 menit untuk masing-masing peserta. Peserta diberikan waktu 2 menit untuk berdiskusi sebelum menjawab. Penyampaian jawaban 3 menit untuk masing-masing peserta. Penyampaian tanggapan 2 menit untuk masing-masing peserta.
Silakan memberikan satu pertanyaan kepada paslon nomor urut 1 selama 2 menit. 2 menit dimulai dari sekarang. Baik. Untuk paslon 1, apa tanggapan kalian jika ada salah satu anggotamu yang memiliki kinerja buruk dan memiliki catatan BK? Apakah kalian memilih untuk mengeluarkan anggota tersebut atau tetap mempertahankan keutuhan anggota? Terima kasih. Baik, masih tersisa waktu 1 menit. Pertanyaan cukup. Saya beri waktu 2 menit untuk paslon 1 berdiskusi. Diskusi dimulai dari sekarang. Baik, waktu diskusi cukup. Untuk paslon 1 silakan menjawab pertanyaan dari paslon 2. Waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Ya, menanggapi pertanyaan dari paslon 02, yang perlu diketahui adalah bahwa mengganti jabatan suatu anak ataupun anggota organisasi itu prosesnya tidak mudah. Yang dinamakan buruk kinerja, yang kami namakan buruk kinerja, belum tentu sama dengan pembina OSIS yang menilai mereka malah justru kinerjanya baik. Jadi di situ yang perlu kita ketahui bersama adalah bahwa untuk mengganti jabatan suatu siswa atau suatu anggota organisasi itu harus ada pertimbangan, dan itu pun harus dipertimbangkan secara matang dari pihak organisasi, baik ketua maupun anggota yang lainnya harus mempertimbangkan. Setelah itu hasil dari pertimbangan yang sudah dipertimbangkan dikasihkan kepada OSIS, kepada pembina OSIS. Nah, apabila pembina OSIS tidak ACC itu berarti tidak bisa diganti jabatan, atau apabila pembina OSIS meng-ACC itu masih ada harapan, tapi kita harus menembus yang namanya kepala sekolah. Nanti pada akhirnya kalau kepala sekolah pun tidak mengizinkan untuk diganti, maka penggantian itu kalau menurut saya terlalu berisiko, juga itu memakan waktu yang lama. Jadi di sini yang kinerjanya buruk atau tidak itu sudah tanggung jawab dari kami, dan dimohon semua anggota itu kan pasti sudah dewasa dan memiliki kedewasaan diri, kesadaran diri masing-masing. Lah nanti di situ kita akan menguatkan di mana harus ada tanggung jawab lebih untuk anggota organisasi, dan mungkin bila mana itu kinerjanya sangat buruk, kami akan membimbing, kami akan selalu menemani, mengarahkan. Dan apabila masih saja kami akan kenakan sanksi, tapi dalam tanda kutip itu hanya sebuah arahan, dan kami tidak akan mengganti atau mereshuffle jabatan yang telah kami buat, karena itu pun jabatan yang telah dibuat tentunya ada persetujuan dari anggota, pembina OSIS, dan nantinya sampai ke kepala sekolah. Terima kasih. Itu dari kami. Oke, baik. Untuk paslon nomor urut 2 silakan menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Ya, saya akan menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Gimana kalau misalkan catatan BK itu yang dia buat pas lagi jadi anggota OSIS, terus sampai ada siswa yang sampai bilang gini, kok anggota pengurus OSIS kayak gitu, bukan yang harus memang yang baik, ya kayak gitu. Kasih. Masih tersisa waktu 1 menit, mungkin ada tambahan. Oke, baik, cukup. Untuk paslon nomor urut 1 silakan menyampaikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2 selama 2 menit. 2 menit dimulai dari sekarang. Jadi pertanyaan dari kami, skema kepemimpinan apa yang akan kalian gunakan jika kalian terpilih menjadi pasangan calon ketua OSIS
dan wakil OSIS periode tahun 2020-2021. Kalian apakah akan membuat terobosan baru atau melanjutkan kepemimpinan yang telah berlalu? Oke, baik, masih ada sisa waktu 1 menit. Cukup? Untuk paslon nomor urut 2, silakan menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Waktu 3 menit. 3 menit dimulai dari... saya ulangi. Untuk paslon nomor urut 2, silakan berdiskusi sebelum menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Diskusi 2 menit dimulai dari sekarang. Nomor urut 2, silakan menyampaikan jawaban dari pertanyaan paslon nomor urut 1. 3 menit dimulai dari sekarang. Ya, jadi skema yang akan kita gunakan nanti seperti divisi yang nomor terakhir kita, yaitu melanjutkan program kerja yang sudah ada serta menambahkan program kerja baru. Nah, jadi kita akan melaksanakan program-program kerja yang sudah dibuat sebelumnya dan juga akan menambah program kerja baru. Gunanya itu untuk acuan kepada generasi pengurus OSIS selanjutnya. Terima kasih. Masih ada sisa waktu 2 menit. Mungkin ada tambahan. Oke, baik. Untuk paslon nomor urut 1, untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2 dimulai dari 2 menit dari sekarang. Ya, saya akan menanggapi jawaban dari paslon 02 dan nanti berkaitan tadi berkaitan akan melanjutkan sistem kepemimpinan OSIS di tahun lalu. Jadi begini, apabila sistem yang di OSIS yang tahun lalu itu sangat perlu banyak perbaikan, apakah masih akan tetap kukuh dalam melanjutkan skema tersebut atau kalian akan mengganti skema seperti membuat program kerja baru, mengatur sistem dengan cara demokrasi atau liberal ataupun apapun? Nah, itu yang saya tanyakan itu, apakah kalian masih akan kukuh apabila banyak sekali yang perlu diperbaiki dari kepemimpinan OSIS di tahun lalu atau sebelumnya? Terima kasih. Oke, baik, tersisa waktu 1 menit. Apakah ingin menambahkan tanggapan? Oke. Segmen keempat telah selesai. Demikianlah acara debat kali ini. Saya sampaikan sekali lagi kepada seluruh warga SMK Andalusia 1 Wonosobo bahwa tanggal 29 Januari 2021 akan dilaksanakan pemungutan suara pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS SMK Andalusia 1 Wonosobo periode 2020-2021 yang dilaksanakan secara online. Untuk itu jangan lupa tanggalnya untuk voting pilihan kamu. Saya akhiri debat kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Apabila ada kesalahan kata mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah.